Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di kelas eh, Nahwu dasar, dan pada kesempatan ini kita akan mereview tentang ilmu sorof, Pak, ya. Jadi kita akan mereview tentang ilmu sorof, kemudian apa kira-kira perbedaannya dengan ilmu nahwu. Jadi untuk ilmu sorof itu mungkin lebih mudah daripada ilmu nahwu itu karena untuk kaidahnya, Pak, kaidahnya itu apa namanya ya, terjangkau dengan cara mengetahui perubahan sebuah kalimat, ya, mengetahui perubahan sebuah kalimat dengan cara mentasrif. Nah, dengan cara mentasrif, kemudian sebentar, Pak, kok gak dimatikan WA saya, sebentar, bunyi terus ini. Baik, nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita akan coba kira-kira yang dibutuhkan dalam ilmu sorof itu apa saja, Pak, ya. Kita coba mulai dari yang pertama. Dan ini sebenarnya kalau sudah, nah ini Mas Kamal yang saya tunggu. Mas Kamal yang sudah hatam hatam nahunya, nanti kita akan coba melanjutkan ini. Mas Kamal, hafalannya Mas Kamal mana? Hadir kan? Hadir, baru masuk lah. Alhamdulillah hadir. Baik Mas Kamal. Jadi ilmu sorof. Jadi kita lihat definisinya dulu, Pak. Definisi dari ilmu sorof itu ya al ilmu alladzi yubhasu an siyawil kalimat al arabiyyati min haitsu dirasatun biniyatil alfadhi li idhari ma fi hurufiha min iswalatin aw ziyadatin aw hadfin aw ibdalin aw sihatin aw ilalin aw qalbin aw naklin aw idghamin. Jadi mungkin ini nanti yang butuh pada kaidah, ya. Untuk yang butuh kaidah itu adalah tentang ilal, terus kemudian kolbin ini adalah pergantian atau naklin perpindahan au idghamin atau pengidghaman, ya. Yang artinya apa? Intinya dari ilmu sharaf itu adalah perubahan sebuah kalimat ini, au tahwilul kalimat ini biasanya yang dipakai, au tahwilul kalimati ila abniyatin mukhtalifatin dengan bentuk yang berbeda. Liada idurubin untuk bisa apa namanya? Melaksanakan berbagai macam-macam lafad minal ma'ani yang nanti maknanya ya berbeda juga, kata taswiri wa taksiri, sifat taswir, kemudian di jamak taksir masuk pada ilmu sorof, ya, kalau definisi ini wa tasniyati wal jam'i, kemudian mengambil dari isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, kemudian mengetahui tentang mabni majhulnya, itu termasuk dari ilmu sorof, ya, dari ilmu sorof. Sehingga inti dari ilmu sorof itu kalau dalam alfiyah ini, ya, dalam ilmu Ibnu Akil ditakbirkan dengan ilmun yubhasu fihi, dibahas di dalam tersebut bentuk-bentuk, ya, kalimat yang berbahasa Arab, baik itu hurufnya dari huruf asal, huruf ziyadah, kemudian sahih, i'lal, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu sorof itu tidak berhubungan dengan isim mabni, kemudian tidak berhubungan dengan kalimat huruf, apalagi, ya, tidak berhubungan dengan kalimat huruf, tidak berhubungan dengan isim yang mabni. Jadi isim-isim yang mutamakkinah, ya, wala yata'laku illa bil asma'il mutamakkinah yang bisa ditasrif. Baik. Jadi itu definisinya. Definisi sederhana ilmu sorof itu ya perubahan, Pak, ya, perubahan sebuah kalimat. Untuk apa dirubah? Nah,
Misalnya seperti ini, Pak. Kalau kita melihat kata fatahah, apa artinya, Pak? Fatahah atau Membuka. daraba, Membuka. membuka. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau ingin makna dibukakan atau orang yang membuka, kemudian bukalah, itu kan dipindah dengan menambah kata me, kata di, tambahan kan, ya, tambahan an dan lain sebagainya, ya kan Mas Kamal. Dalam bahasa Arab itu cukup dirubah hurufnya seperti itu loh, dirubah bentuknya. Namun dengan apa namanya satu bahan atau huruf asal itu yang dimodifikasi seperti itu loh. Sehingga yang perlu kita ketahui dalam ilmu shorof ini nanti ada istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau Ya. 4 hurufnya asli semua nanti lam fi'ilnya double. Jadi fa'ala ini yang perlu kita perhatikan. Ini namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Berarti kalau dua ini ada dua lam fi'il. Lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Fi'il pertama dan fi'il kedua. Nah, coba kita lihat kembali ya. Nah, dalam ilmu sorof sebenarnya ada 3 poin penting, Pak. Ada 3 hal penting dan ini sudah saya buatkan videonya lengkap nanti. Cuma sebenarnya saya ingin menunjukkan ke teman-teman nanti kalau sudah selesai, Bapak-bapak kalau sudah setoran nahunya, pernah menghafal sampai tuntas nanti, kemudian siap kita coba ujian, tanya jawab sehingga ia pernah hafal seperti itu loh tentang ilmu nahu. Nah, kita lanjut ke ini. Lanjut ke ini caranya adalah untuk ilmu sorof saya lebih minta Mas Kamal, karena rata-rata karena ya kadang apa namanya kelemahannya itu di dalam tasrif. Oke, Pak nyalakan semuanya Pak. Jadi apa namanya ini sebentar aja, sebentar. Maksudnya tidak terlalu detail karena ini juga saya buatkan videonya. Kita mungkin lebih pada latihan. Coba misalnya di sini Pak. Ini sudah. Kalau sampean mau tahu baca ini Pak Sunario, Pak Sunario ada yang nelpon Pak. Oke. Kalau ingin tahu cara baca kalimat ini kan, maka ya harus mencari di tasrif, mencari tasrifan atau mencari di kamus. Ya, syukur-syukur kalau sudah kamusnya bisa mentasrif. Ayo, semuanya Pak Miftah, Mbak Dila, semuanya, ayo. Ya, Kira-kira ini apa bacaannya? Al-Mutawallidi. Mutawallid. Al-mutawallidu. Ya, masalah didu apa? Nah, sorob itu enaknya apa? Enaknya dengan mengetahui maknanya itu tidak akan berubah terjemahannya seperti itu. Sehingga kalau hemat saya untuk ilmu sorob itu adalah memang harus menghafal, Pak. Menghafal. Tawallada. Mau dibaca, ini yang beda itu maknanya kalau la, li, itu loh. Kalau dibaca mutawallid, dibaca mutawallat, itu apa? Nah, begitu juga dengan ini nih Pak. Ini apa bacaannya Mas Kamal semuanya, Pak Sunario semuanya. Tohirun. Coba Tohirun. sampean baca tohirun. Iya, wal hayawanu kulluhu tohirun. Tohirun. Apa gak kemungkinan ini bisa dibaca toharoh? Ada wazannya. Oke. Yaitu ikut wazan fa'ala, saling mensucikan. Oke, atau dibaca tohir, ikutkan wazan fa'il. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il. Sucikan, saling sucikanlah. Atau mau dibaca, apalagi ini kemungkinannya. Toharoh, tohirun, tohir. Ya, sudah 3 kemungkinan Mas Kamal ya. Nah, yang mana dengan satu bentuk seperti ini kita bisa baca berbeda, maknanya juga akan berbeda. Maknanya akan berbeda. Kalau kita baca tohirun berarti yang suci ini isim fa'ilnya. Kalau kita baca toharoh berarti artinya saling mensucikan Mandi. berarti fi'il madhi ikut wazan fa'ala. Atau kita baca tohir ini adalah isim fa'il dari kata fa'ala juga. Isim
fi'il amar dari kata fa'ala. Seperti itu. Jadi semuanya eh, setiap perubahan itu maknanya akan berbeda. Seperti itu, akan berbeda. Nah, maka dari inilah pentingnya untuk ilmu sorof itu pada menterjemah, Pak, menterjemah untuk memperoleh apa? Memperoleh makna, memperoleh makna. Untuk memperoleh pemahaman apa? Memperoleh pemahaman nahwu. Jadi nahwu itu adalah untuk pemahaman, untuk memperoleh makna adalah sorof. Ya, akhirnya sama-sama harus harus sesuai semua. Ya, harus baca akhirannya harus benar. Ya. Misalnya di sini kalau dari segi ilmu nahwunya, Pak. Yang penting kita baca kalbah, kalbi, kalbu artinya apa artinya? Tetap mempunyai makna Anjing. anjing. Mau dibaca toharoh, toharotin, toharotun maknanya tetap Suci. suci. Nah, iya kan? Artinya tetap suci secara makna, tapi secara pemahaman ya berbeda nanti. Kalau dibaca bitoharotun, misalnya bisa seperti itu, maka maknanya pemahamannya ya berbeda. Ya, berbeda. Oke, maka yang penting dalam ilmu sorof itu pertama mengenal struktur huruf, Pak. Struktur huruf itu kalimat dalam susunan struktur kalimat ada namanya huruf kan, tidak lepas dari 7 macam. Ada namanya sahih, ada namanya mudha'af, Benar. ada namanya mahmus, ada namanya misal, Bisa. ajwaf, nakis dan lafi. Dasir. Sehingga kita harus benar-benar tahu pola dari masing-masing bina ini. Harus tahu pola masing-masing dari bina ini. Kalau sahih, nanti fi'il madinya kalau 3 huruf seperti apa wazannya. Kalau mudha'af seperti apa, maka cukup nanti Mas Kamal ambil satu sampel. Yang saya minta itu minta satu sampel saja dari semua bina. Karena kenapa? Karena kalau kita salah menebak, coba ini kira-kira bacaannya apa ini, Pak? Semuanya, Mbak. Ini apa ini Lam. bacaannya? Hah? Lam yakfi. Kalau sampean baca lam yakfi artinya tidak Tidak cukup. cukup. Terus bisa dibaca apa? Mencegah, mempunyai makna mencegah diambil dari kata kafa. Lam yukaf kalau Lam lam yakufa. yukaf. Lam Lam yakufa ya, yakufa. ya. Ya, lam Nah, Lam yakufa yakufa. nanti artinya tidak mencegah. Mencegah. Terus jangan yang cegah. berikutnya ini mau dibaca apa? Lam yurid. Kalau lam yurid maknanya adalah tidak ingin. Terus tapi kalau mempunyai makna tidak menolak diambil dari kata rodda. Rodda ya ruddu, lam ya rudda. Tidak Lam yurid. menolak. Sehingga kalau seperti ini, yang ini sama-sama persis ya, sama-sama persis ini, maka ketika salah mentasrif, salah menentukan ini binanya bina apa, maka dikhawatirkan salah memberi makna. Makna. Memberi makna. Lam yakufah, ternyata dibaca lam yakfi. Lam yurid, ternyata dibaca lam yarudda. Itu salah baca, maka maknanya akan berbeda juga. Oke. Oke, ini dalam ilmu sorofnya ya, dalam ilmu sorof. Maka yang penting setelah mengenal macam-macam bina ini, untuk bina satu persatu nanti Pak saya kirim juga videonya. Dan sebenarnya sudah saya publish sih di At-Tadrib Official itu. Nah, nanti hubungannya dengan apa struktur huruf ini? Kapan dirubah, diganti? Ini ada namanya kaidah ilal. Kalau mau tahu alasannya, ada 19 kaidah iklal, Pak. Misalnya mana ya? Gimana cara mau ganti lagi? Oke. Nah, misalnya ini kan asalnya Pak Mas Kamal semuanya asalnya apa? Lam yakfi seperti itu kan? Ada Ya. yaknya apa yakfi. Terus kemudian kufah ini. Nah, kan seharusnya adalah lam yakfuf seperti itu. Ini lam yakfi. Oh, ini karena hubungannya dengan nahu dibuang kalau yang ini.
Kalau lam yakuffa di sini hubungannya dengan mudhoaf, asalnya adalah lam yakfuf. Jadi kalau mau tahu alasannya, misalnya kenapa kalau dalam istilah qolah, kenapa tidak dibaca qawalah? Nah, alasannya itu ada di kaidah iklal seperti itu. Namun dengan cara baca qolah ya sudah benar, Pak. Cuma kalau ingin mengetahui lebih detail, kenapa kok nggak sama dengan yang lain loh, yang fa'ala nasoro. Nah, di sini ternyata nggak normal, ada yang nggak normal. Nah, yang bermasalah itu nanti Pak, apa saja yang bermasalah? Yang bermasalah itu adalah pertama, yang dianggap masalah dalam sebuah kalimat. Pertama adalah tasydid. Sehingga kalau bina mudhoaf itu dianggap masalah nantinya. Oke, nanti kita lihat di lapangan untuk masalahnya apa. Kita perbandingkan. Saya mau minta bandingkan dari semua wazan ya, baik 3 huruf dan lain sebagainya. Terus kemudian bentuk kalimat. Kalian sudah tahu kan, Pak, semuanya. Kalau fi'il mati apa tujuannya dibuat fi'il mati untuk apa, Pak? Sama dengan ilmu nahwu, Pak. Tujuannya sampean menyusun menggunakan fi'il mati tujuannya adalah untuk Pak, Pekerjaan Mbak, yang lampau menunjukkan pekerjaan yang Menjelaskan sedang dalam sudah oh, dilakukan. jadi sampean jangan sampai ketukar dengan ketika mau menyampaikan saya sudah belajar misalnya. Jangan menggunakan ata'allamu seperti itu, tapi gunakan apa namanya? adab tuh. Ta'allam tuh, ya seperti itu. Kalau sudah makan jangan bilang akulu tapi bilang Akal akaltu tuh. seperti itu. Oke. Kemudian fi'il mudhari ya tetap masih fi'il mudhari sama persis kalau ingin mengungkapkan ungkapan yang pekerjaan sedang atau akan. Begitu juga dengan amar, yaitu untuk menunjukkan perintah. Nah, kalau isim ini maknanya kalau isim pertama adalah mulai dari masdar ya, ini maknanya ya. Masdar ingin menunjukkan, ingin membuat sebuah kalimat, Pak, yang mempunyai arti pekerjaan. Ya, jadi masdar itu dia mempunyai makna pekerjaan. Cuma bedanya apa dengan fiil, Pak? Masih ingat kemarin itu? Apa perbedaan masdar dengan fiil? Yo, Mas Kamal, semuanya. Ada yang ingat apa perbedaan kalimat fiil dengan masdar? Fiil dengan masdar itu apa perbedaannya? Kalau fiil Kalau fiil itu ada dia waktunya. berkaitan dengan waktu. Waktu. Nah, Tapi kalau kalau masdar masdar, Kalau masdar dia tidak punya waktu, tidak tapi punya zaman. maknanya makna pekerjaan juga, Pak ya. Ketika Iya, kita mengatakan, kita coba contoh dalam Al-Quran ambil, idza ja'ah nasrullahi. Allah. Ketika datang pertolongan. Lah pertolongan itu adalah pekerjaan kan, Pak? Cuma iya. nggak ada waktu, nggak ada zamannya. Itulah yang dimaksud dengan masdar. Dia disebut dengan masdar. Oke. Kemudian kalau dihubungkan dengan nahu maknanya nanti masdar ini kalau memang berfungsi sebagai maf'ul mutlak maka dibaca nasab. Nasab. Tapi kalau seperti nasrullahi karena menjadi fa'il ya sudah kita i'rab menjadi fa'il rafa, tidak semua masdar nasab. Oke, kemudian isim fa'il. Jadi beda ya. Kalau fa'il adalah kedudukannya Pak Mbak semuanya ya. Kalau fa'il. Kalau isim fa'il ini adalah maknanya Pak. Jadi terjemahannya ketika saya mengatakan uh, 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 nasirun, maka cara menerjemahnya adalah orang yang Orang atau yang sesuatu yang seperti itu. Kalau itu barang, orang yang menolong. menolong. Maka dengan mengetahui satu kosakata kita tidak usah bolak-balik buka kamus, Pak. Tidak usah bolak-balik buka kamus ya. Nah, kalau isi maf'ul kita rubah menjadi mansurun, berarti Run. menjadi orang yang Orang yang ditolong. ditolong atau sesuatu yang dikerjakan itu. Nah, kalau isim zaman ya sama.
yaitu menunjukkan waktu pekerjaan, waktunya. Nah, misalnya eh, maulidun, apa artinya? Diambil dari kata walada. Walada lahir. Kalau maulidun berarti Waktu kelahiran. waktu Kelahiran. lahir, waktu kelahiran. Kalau isi makan ya tempat. Makanya disebut sajadah sujud, maka tempat sujud disebut dengan Masjid. masjidun. Seharusnya masjidun, Mbak. Seharusnya masjidun. Namun disitulah bahasa Arab simai. Nah, yang dipakai adalah masjidun. Nah, masjidun bukan masjid. Kalau isim alat maknanya adalah alat pekerjaan. Kalau fatahah membuka nanti berubah menjadi miftahun, artinya alat Alat untuk membuka. membuka. Maka diistilahkan dengan kunci. Kunci. Kalau nadharah melihat, maka isim alatnya adalah minzarun, artinya kacamata. Seperti itu kira-kira. Sholat, tapi kalau musola adalah tempat Tempat sholat. sholat. Nah, begitu juga sifat musabbihah. Ini sama dengan isim fa'il, Pak ya, sifat musabbihah. Kemudian dirubah menjadi isim tafdil yang mempunyai makna lebih. Dari kata fadilun, sesuatu yang lebih menjadi afdol, lebih. Seperti itu, fadilun. Sesuatu yang utama menjadi lebih utama. Taswir, nih sekedar tambahan. Siwat taswir itu ikut wazan fu'ailun. Fu'ailun. Jadi kalau ahlun keluarga, tapi kalau uhailun keluarga kecil tapi banyak seperti itu loh. Siwat taswir. Oke. Jadi dalam bahasa Arab tentunya ini ya, perubahan ini, tujuan berubah itu bermaksud untuk apa, Pak? Untuk memperoleh makna yang berbeda. Ya, untuk memperoleh makna yang berbeda. Jadi misalnya Nasoroh menolong, sampean tidak usah mengatakan maka nunasrin, tempat menolong. Tidak usah seperti itu, Pak. Tidak usah ditambah kalimat lain. Maka inilah simpelnya bahasa bahasa Arab, Pak ya. Maka ya dikatakan bahasa hebat dan juga apa namanya untuk bahasa Arab bisa dikatakan simple namun maknanya banyak makna. Misalnya sampean kalau bahasa Indonesia menolong, Pak ya. Sampean mau menggunakan tempat menolong atau tempat pertolongan, maka harus menambah kalimat lain, tempat pertolongan atau tempat menolong. Kalau tapi bahasa Arab itu cuma pindah pada mansorun, ikutkan wazan mansorun maka mempunyai makna tempat menolong tanpa harus menambah kalimat lain seperti itu loh. Tanpa harus menambah kalimat lain. Oke. Nah, kaitannya dengan apa? Bentuk kalimat ini kaitannya dengan makna ya tadi, kaitan dengan makna. Kemudian juga dalam ilmu sorof itu nanti yang perlu kita perhatikan berapa jumlah huruf seperti itu yang ada pada kalimat tersebut, Pak. Yang tujuannya apa? Setiap huruf itu bertambah nanti maknanya akan berbeda pula. Di sini saya ringkaskan. Misalnya, kenapa tidak menggunakan 3 huruf terus, menggunakan kata nasoroh? Maka kalau nasoroh itu artinya menolong. Nazala artinya tuh turun. Turun. Terus bagaimana cara memberi makna menurunkan? Maka tidak usah mendatangkan kalimat lain, cukup modifikasi menjadi anzala Zal. atau nazala. Zala. Maka itulah yang disebut dengan ta'diyah. Disebut dengan ta'diyah. Yaitu untuk mempunyai makna ya, asalkan fiilnya berupa fiil yang lazim. Nah, turun.
apalagi tidur misalnya, bangun punya makna membangunkan. Terus dirubah menjadi wazan fa'ala, ya, maka tujuannya adalah untuk mempunyai makna saling. Dirubah menjadi wazan tafa'ala, maknanya adalah menjadi. Dirubah wazan tafa'ala menjadi makna musyarakah, ya saling juga. Begitu juga ifta'ala mempunyai makna menjadi atau menjadi akibat. Akibat ya, akibat infa'ala. If'ala untuk menunjukkan makna sifat. Maka kalau mengatakan ihmarroh itu ya sifat-sifat merah. Adanya sifat ihmarroh, isfarroh. Ya warna itu sifat ya dalam bahasa Arab. Tafa'lala sama. Nah, jadi setiap wazan itu mempunyai makna atau fungsi yang berbeda. Jadi kalau istaf'ala mempunyai makna tolak. Jadi kalau ghafaroh maknanya Bapak mengampuni ya. Ghafaroh, ghafarallah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sekarang kalau ingin mempunyai makna meminta Ampun. ampun. Nah, kalau dalam bahasa kita harus menambah kata meminta. Tapi kalau dalam bahasa Arab cukup ditambah sin. Ikutkan wazan istaf'ala. Nah, dengan tak ya. Maka dengan hamzah ada 3 tambahannya. Maka jadilah meminta ampun. Istighfar, Sako istighfar. menghujani. Kalau minta hujan bagaimana? Ya pindah menjadi Oh, istasqo. Istaski, istisqo, istisqoan. Nah, ini yang saya cantumkan di sini adalah makna umumnya ya, makna umumnya. Jadi ini berkaitan dengan faidah wazan namanya, faidah wazan. Nah, dan ini juga masih belum, insya Allah nanti juga ada short tadribi itu penjelasannya detail ya. Ini adalah slide-nya. Kemudian, nah ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan Pak. Mas Kamal mana Mas Kamal? Hadir, Pak Supri. Ya, Ustaz. Ya, jadi Pak, yang terpenting adalah di sini adalah bagaimana kita mentasrif di luar kepala sehingga kita bisa menentukan dibolak-balik seperti apa saja, itu kita bisa menebak maknanya. Jadi cukup menguasai satu kosakata. Oke. Oke, Pak. Jadi ada kalanya apa, Pak? Kalimat tersebut terdiri dari 3 huruf, tidak ada tambahan. Itu disebut dengan sulasi mujar mujarrad. Ini disebut dengan sulasi mujarrad, yaitu apabila murni tidak ada tambahan. Dan paling sedikit itu 3, gak ada yang kurang dari 3 Pak ya, Mbak semuanya. Ya, maka dikenallah dengan wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Jadi kalau sampean baca kitab nanti ketemu dengan yang 3 huruf seperti ini. Ini fi'il mudhari, Pak. Silakan asalkan jangan keluar dari wazan-wazan ini, baca apa saja. Mau baca tasduku, silakan. Mau dibaca tasdiku, silakan. Mau dibaca tasdaku, silakan. Selama tidak tahu loh Pak maksudnya. Yang penting kalau sudah dibaca tus diku atau dibaca apa ya tis ya, yang lebih parah dibaca tis, gak ada yang fi'il mudhari awalnya itu dibaca jar, seperti dibaca kasroh ya. Ah, iya Pak ya, nggak ada. Jadi pilihannya apa? Kalau sampean yakin ini adalah 3 huruf, maka pilihannya 3. Nah, untuk mengkonfirmasi biar valid, untuk memastikan biar ini adalah valid, bagaimana? Harus dilihat di kamus. Kamus itu menggunakan yaf'ulu, kalau seperti ini apa yaf'ilu atau yaf'alu. Oke. Jadi selama tidak tahu sampean dari kata yansuru ternyata sampean baca yansiru, ya sudah gak apa-apa. Tapi cukup 1 kali.
Habis itu lihat di kamus. Kamus itu nasoroyan suru apa nasoroyan siru? Ya. Karena itu tidak ada kaidahnya kapan fa'alah, kapan itu dibaca fa'ilah, kapan dibaca Alhamdulillah. fa'ula. Walaupun ada kaidahnya kalau kalau dia berupa huruf halak, tukul wazan fa'ala yaf'alu bilangnya. Fa'ala yaf'alu. Tapi abaya aba itu gak terdiri dari huruf halak jadi fa'ala yaf'alu, Pak. Maka untuk bisa lebih memastikan, silakan konfirmasi di kamus, divalidasi dulu bacaannya. Oke. Oke. Kalau 3 huruf sehingga dikenallah dengan apa, Pak? 6 sulasi, Sulasi. sulasi mujarrad itu wazannya ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Jadilah nanti contohnya fa'ala yaf'ulu nasoroyan suruh, suruh. Doroba yadribu, fataha yaftahu. Oke, yang fa'ala. Kalau yang fa'ula ini satu saja, Pak. Fa'ula yaf'ulu berarti hasuna sunu. Sunu. 4 sudah. Sekarang yang fa'ila, dua kemungkinan. Fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu, ada fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Gak ada yang fa'ila yaf'ulu, gak ada ya. Sehingga fi'lun sulasiyun idza yujarratu abwabuhu sittun kama satusratu bilangnya. Sulasi mujarrad wazannya ada 6. Hmm. Oke. Kemudian nanti kalau yang rubai ini, Pak, ada yang rubai memang apa namanya asli ini 4 ini asli, tapi gak ini ya, nggak sesering 3 huruf ini ya. Ada juga nanti rubai itu asli semuanya ikut wazan fa'lala yufa'lilu. Contohnya adalah dahroja yuda riju seperti itu. Itu asli semua, Pak. Dahroja yuda riju itu kalau di kamus ya nggak usah cari apa ini kira-kira mujarradnya. Itu mujarradnya sudah fa'lala yufa'lilu. Nah, namun nanti ada yang 4, tapi 4 ini modifikasi dari yang 3 huruf. Wazannya ada 3. Jadi dari kata fa'ala menjadi af'ala yang tujuannya adalah untuk mempunyai makna objek. Begitu juga dengan fa'ala. Jadi kalau kata fataha maka bisa menjadi aftaha atau fattaha. Dan itu gak boleh buat-buat, Pak Sunario. Kalau memang nggak dipakai ya sudah, kita jaga usah pakai fattaha misalnya membukakan pintu fattahahu. Nah seperti itu. Jadi kita harus memang menyesuaikan kira-kira yang dipakai oleh orang Arab itu aftaha apa fattaha seperti itu loh. Tapi kalau yang fa'ala ini mempunyai makna taksir, ya taksir apa mempunyai makna banyak ya. Oke. Maka inilah yang disebut dengan sulasi mazid rubai. Maka yang 6 ini harus hafal, yang ini harus hafal. Contohnya apa? Akroma rimu, Hmm. farroha yufarrihu, fa'ala yufa'ilu. Contohnya Kosala qatala yuqatilu. yuqatilu. Yang harus hafal pertama adalah ketika berubah. Jadi hafalkan sekaligus fi'il madinya sekaligus fi'il mudhari'nya. Ya, jadi awaluhar rubai mithlu akrama wa fa'ala ka khosoma. Wazan af'ala, fa'ala dan fa'ala seperti itu. Itu di nadzam maksud ya. Kemudian yang humasi. Yang humasi itu berarti dimodifikasi menjadi 5 huruf, Pak. Dari fa'ala yang asalnya fa'ala menjadi fa'ala. Tambahannya hamzah nun. Pokoknya selain yang fa'in lam ini adalah Bahan. tambahan. Nah, jadi aslinya fa'ala tetap di sini tambahannya 1 kan, tasydid, hamzah, kemudian alif. Kalau yang ini sudah 2, maka wazannya ada berapa? Yaitu ada 5. Wahsus huma siyam bidil auzani fabaduha kang kasaro wasani bilangnya.
Ifta'ala fa'ala kada tafa'ala. Nahu ta'allama wazid tafa'ala. Seperti itu kira-kira kalau dinado maksud lupa sudah Pak. Kemudian yang 6, oh ada yang 5, oh yang 6 dulu ya. Ini modifikasi dari yang 4. Ini modifikasi yang 3. Sudasi yaitu ada 6. Summa sudah sistab ala waf awala waf awalaf an layalihi pan lala waf an lama kot sohabal lama ini. Seperti itu. Yaitu istab ala if awala if awala if an la if an lala if ala. Jadi berapa? Silakan bisa di total kira-kira berapa yang harus kita kuasai dari ini Pak. Jadi ini 6, 7, 8, 9. 9 tambah 5, 14. Ditambah 6 Pak. Berapa Pak? 20 ya. 23 aja Pak. 23 wazan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang intinya adalah kita harus bisa mentasrif. Nah, ini Pak Sonario. Pak Sonario, silakan. Nah, ini nanti yang saya coba eh, mengikuti mengikuti apa namanya? Yang saya tanyakan. Tasrifkan wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, ya Pak, kita sama-sama Pak. Fala yaf'ulu. Mana lagunya? Ada lagunya. Pelan-pelan. Hah? Pelan-pelan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini Mbak, biasanya di pondok-pondok atau di mana itu di sekolah-sekolah. Kalau saya yang pakai Fa'ala lagu nanti. yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan. Ini Terus, bisa. terus gimana? Wa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun. Mif'alun. Oke. Nah, oke. Pelan, Contohnya pelan. apa? Wazannya, mauzunnya, nasoro, Oh, yang Dan suruh nasron. nasoro, yang suruh, nasron. Nasron wa mansaron. Nasirun, wadaka mansurun. Repot Pak Sonario nggak bisa ikut. Nah, lagu apa Pak Sonario yang cocok? Enggak, udah itu cocok. Cocok itu lagi. Pas. Ya, pokoknya nanti ya pakai lagu biasanya untuk bisa hafal. Nah, yang terpenting itu yang sebenarnya Pak adalah eh, 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 apa namanya ya? Ini harus di luar kepala Pak Sonario. Harus di luar kepala. Misalnya ketika saya tanya Pak Sonario dari kata nasoro Pak. Nasoro. Isim fa'ilnya apa? Isim maf'ulnya apa? Ya. Jadi nasoro yang suruh nasron. Paman soron. Kalau dibaca satu-satu ya siapa yang nggak hafal misalnya. Tapi kalau sekarang Pak Sonario, misalnya saya ganti nasoro yang suruh, saya ganti menjadi eh, eh, apa ya Pak ya? Kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh. Oke, Pak Sonario. Ya, siap. Fi'il amarnya dari kata bayak tubuh. BL amarnya, ntar. Cari dulu. BL amar. Uktub. Oke. Iya. Mbak Dila, Iya, isim Ustaz. maf'ulnya. Em, Isim maf'ulnya maktubun. Oke, Pak Miftah, Ya, isim isim fa'ilnya. mansoron. Oh, Hmm? kataba, Nah, isim fa'ilnya. katibun. Katibun. Sehingga cara maknanya apa? Ingat, cara memberi makna orang Yang seperti itu loh. ya, Apa? Orang yang menulis. Orang yang menulis. Coba aja ya sambil maknanya. Pak Supri, Ya, isim alatnya. isim alat. Misalnya ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini kan simulasi Miktab, aja. Mik? miktabun, Oke, miktabun. miktabun. Tapi kadang ada simai ya Pak ya, ada yang simai. Nggak sama persis. Ini sudah ada tambahan miftahun. Seharusnya kan miftahun, mif'alun, tapi mif'alun. Oke, coba kita latihan memberi makna. Mas Nur, Pak Arif, mana Pak Arif? Mas Kamal, kerja kan Mas Kamal.
kok di silent. Hadir saja. Cara memberi makna mansorun apa artinya Mas Kamal? Mansorun, orang yang ditolong ya Ustaz ya. Itu kan. Mansorun bukan man. Oh, iya. Waktu menolong ya Ustaz ya. Bukan mansorun. Yang ini yang kelihatan ya, yang saya garis bawahi, yang saya Oh lingkarin. iya. Orang yang ditolong. Masdar, Mas Kamal. Pertolongan Ustaz ya. Pertolongan. Ngantuk saya ini Ustaz ya. Saya sudah tertidur tadi sambil duduk. Oke. Ya. Jadi Mas Kamal semuanya untuk yang wazan ini yang sahih semua kan? Ya. Baik itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu ini wajib hafal loh. Ini yang 6 ya sahih. Ustaz ya, yang Ini yang sahih sahih. Wazannya cari sendiri ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa mafa'lan fa huwa fa'ilun seperti itu. ya. Ini wajib Mas Kamal. Nah, Iya Ustaz. nanti biar dicontohkan sama Mas Kamal ini duluan untuk ini. Iya. Coba Udah kita pernah lihat hafal itu. perbedaan contoh tasrif di atas adalah terletak pada fi'il amal. Ini ada kaidahnya Pak. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, nanti fi'il amarnya adalah If'ul. Kalau yaf'ilu berarti If'al. if'il. Kalau yaf'alu berarti If'al. pakai if'al. Hamzanya yang kasroh itu dua. Ketika kasroh ain fi'ilnya atau fathah seperti itu menjadi iftah. Oke, coba sekali lagi. Yang wazan salima islamu misalnya. Qoro ayak ra'u aja. Qoro ayak ra'u. Berarti ikut wazan apa itu? Qoro ayak ra'u. Alayaf'alu. Pak Supri. Fi'il amarnya Pak Supri. Fi'il amarnya. Oh, fi'il amarnya itu ya. Qoro ayak ra'u. Fi'il amarnya apa? Ikro. Ikro. Artinya? Bacalah. Oke. Pak Ulin. Mana Pak? Semuanya silakan Pak. Yang Pak Arif, ayo silakan jangan diselan Pak. Kalau yang mau Pak ini saya minta. Pak Arif, dari qoro ayat ra'u, kalau ingin mempunyai makna yang dibaca, ayo enggak apa? Ingin mempunyai makna yang dibaca. Berarti dibaca. Cari. Ikutkan wazan apa? Yang dibaca. Makroun. Makroun. Yang dibaca. Kurang. Makruun. Makruun ya. Mikrofon Mas Kamar. Makroun saat tadi begitu. Makruun itu. Makroun dengan makruun beda lah. Yang dibaca. Beda ya? Kalau makro itu adalah tempat, nanti tempat mulai baca itu loh makro, maka disebut dengan iya. Makroun, mikroun ya. Makronya mana yang mau dibaca, makanya disebut makro, tempat. Oke. Jadi ini apa? Wajib. Yang faula kan tadi ada yang faula ya wajib. Yang fa'ila juga wajib. Ini semuanya ini sampel Mas Kamal. Sampelnya ya wajib hafal. Namun sampel ini masih berupa apa? Fi'il sulasi mujarrad yang sahih akhir. Oke lah kalau ini gampang Pak sampean ditanya. Tapi sekarang sudah mulai ribet. Ayo silakan nyalakan. Nyalakan mikrofonnya. Yang tadi masih oke standar. Itu sering kita dengar. Coba sekarang kita yang ini. Ini sudah sesuai dengan al-amsithah tasrifiyah. Saya ambil sampel. Di sini yang perlu diperhatikan adalah cara tasrif bina mudhaf yang berbeda ain fi'il mudhari'nya ya. Coba kita lihat. Di sini mudhaf ini sudah bermasalah. Apa kira-kira masalahnya di sini, Pak? Tasdid. Karena kalau nanti ada kalimat yang sama mudhaf itu sesuai definisinya, ada kalimat yang sama maka harus diidghamkan, disatukan. Maka jadilah madda. Nah, alasannya apa? Itu ada di kaidah ilal. Dulu hafal sekarang enggak. Dulu hafal tapi sekarang enggak tahu madda ala wasni fa'ala. Utghimatil. Iya. Oh iyalah. Dalul ula ila saniyati.
Tahu-tahu Soro Mada gitu. Nah, nggak tahu apa Soro itu Mada. sudah. Boleh lupa tapi setelah tahu seperti itu. Takutnya ditanya. Nah, sekarang nggak tahu dulu nggak tahu apa sekarang lupa dulu nggak hafal. Dulu nggak hafal sekarang What lupa. Gue mati. Oke. Maka satu ya dari semua wazan yang 6 itu kalau memang ada semua di sini cuma adanya fa'ala yafulu ya madda yamud fa'ala yafulu fa'ala yafilu adanya fa'ala yaf'alu. Seharusnya ada Halo. berapa? 6 kan? Ada Tapi 6 ya. contohnya ditemukan di sini di 3. Ya sudah hafalkan yang 3. Ini malah ringan. Seharusnya apa? Dari mudha'af wazan fa'ala yafulu, fa'ala yafilu, fa'ala yafalu, fa'ula enggak ada yang fa'ula ya ternyata ya. Gang fa'ulah gak ada. Oke, maka yang mudhoaf ini Mas Kamal selanjutnya. 3 ini semuanya ya, bukan hanya Mas Kamal. Nanti kalau sudah selesai nahunya, setoran nahunya. Oke, madda ya muddu Madan. dan Dan coba kita perhatikan kira-kira mana nanti perbedaannya ini. Ini masih normal ya, farro ya firu, farro. Faron. Yang Farron. berbeda di mana? Yaitu kalau yang yaf'ulu adalah ya muddu, dhammah. Kalau yang yafilu kasroh, Kasroh. kalau yang yaf'alu Fathah. Ya, jadi ya bedanya fathah. ini ya. Ain fi'il mudhari'nya Ain saja ya. fi'il. Nah, yang pengaruh juga adalah fi'il amarnya nanti. Jangan dibaca, jangan disamakan. Kalau yang fa'ala yaf'ulu menjadi mudda, yang fa'ala yaf'ilu menjadi firra. Firra. Karena ikut ain fi'ilnya. Kalau yang fa'ala yaf'alu menjadi abdi. Oke, Abdi. ini tambah ribet jadi abdi. Mana ini caranya? Kok bukan abdo ya? Malah menjadi abdi. Oke. Nah, Mas Kamal, ya. Ya, Sir. Oke, 3. Ini daripada suruh menghafal amsatu tasrifi ya, Mas Kamal. Jadi sekarang sekiranya bisa saya tanya, coba saya mau contohkan di sini saddah, ya, Apa saddah Ustaz? menyumbat atau menutup saddah ya suddu. Isim fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya saddah ya suddu? Sudah. 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 Oke. Sudah. Isim fa'ilnya yang menutup, yang tutup, yang menutup. Soddu. Sadun. Hah? Sadun. Syadun. Sadun. Ya. Sadun. Rodda. Berarti kalau rodda ikut wazan ya ruddu ya. Rodda ya ruddu. Ya rudu. Sekarang isim maf'ulnya berarti yang ditolak. Rodda menolak, yang ditolak berarti lafadznya apa? Mardudun. Oke, ya sudah. Jadi intinya harus ke ini sudah. Mardudun yang ditolak. Jadi samakan. Sehingga kalau sampean hafal madda yamuddu Pak semuanya, madda yamuddu nanti kata rodda yuruddu ya samakan. Rodda yuruddu, rodda. Namun ya perlu dicatat masdar ini gak semuanya sama. Ini simai ya. Jadi kalau gak sama ya kita usah apa namanya komplain ya. Itu simai namanya. Nah, madda yamuddu radda yaruddu raddan wa maraddan fa huwa raddun wa dzaka mardudun rudda la tarudda maraddun miradun ya, dan samakan dengan yang lainnya. Apa ya? Hah? Hajjah? Hajjah yahuju. Iya, hajjah yahuju. Isim maf'ulnya mahjujun, isim fa'ilnya hajun, orang yang haji kan? Korro, ayo korro, fi'il mudhari'nya. Jangan ya kuru semua Pak. Ya Ya kiru. koru ya. Ya koru ya. Korro, ya kiru. Ya koru. Berarti Ya kiru. tempat menggenang, tempat diam menjadi Mikorun. oh, Mikorun. ini loh Pak. Ini tempat berdiam. Korro itu berdiam. Makirun. Ternyata di situ Pak, di kamus Pak, ya sesuai dengan pengalaman saya itu bukan makirun tapi dibaca makorun. Makorrihi seperti itu. Kok beda? Ya, itu simai artinya gak harus seperti itu Pak.
Nggak Sebenarnya harus jadi bikin mutasi. ribet. Ya tapi nggak percuma juga, cuma beda sedikit lah. Itu pengalaman jam terbang nanti. Kalau misalnya marroh, fi'il mudhari'nya, Maron. ya Maro ya muru. nah, kalau itu normal ya, marroh ya murun, nanti isim zamannya adalah tempat berlalunya. Berarti dibaca Ya, murun. ya apa Pak? Apa Pak? Murun. Mamarun. Mamurun sama mamarun beda Pak. Mamarun. Mamarun. Nah, lewatlah. Berarti lewat lah. Maro. Muro. murah. Ya. Tempat yang dilewati, sesuatu yang dilewati, maka dibaca. Mamrurun. Oke, sudah ya. Berarti sahih satu, saya ulangi sahih satu, mudha'af satu, kemudian mahmuz satu. Ternyata mahmuz ini sampelnya ada dari wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, kemudian mahmuz plus ajwaf, mahmuz plus nakis, mahmuz yang yaf'alu, Lafid. mahmuz. Kok lafif? Mahmuz plus ini gak ada plusnya. Sahih. Tapi yaf'alu Mas Kamal. Terus kemudian mahmuz sahih di sini, mahmuz ya yaf fa'ala yaf'ulu beda wazan. Jadi ini semuanya sahih ya. Maksudnya sahih itu gak mu'tal seperti itu loh. Jadi di sini mahmuz dan ini normal, mahmuz saja maksudnya. Kalau ini mahmuz plus apa? Ajwaf. Ajwaf. Nah, mahmuz plus nakis. Nakis. Nah, sehingga apa perbedaannya kita akan ketahuan, Pak. Kita akan mengetahui perbedaannya sangat apa namanya? Beda jauh. Misalnya pada fiil amarnya coba, Pak. Fiil amarnya menjadi fi. Yang lain itu masih normal, umul, idim, agak mirip lah ya dengan wazannya kan. Nah, ternyata kalau yang ini sudah menjadi fe. Na'a sudah menjadi in'ah. Gak ada mirip-miripnya dengan uf'ul atau apa if'al. Ya kan? Kemudian ada isam, ini normal ya. Ya, jadi apa Mas Kamal? Itu yang mudha'af semuanya. Yang mudha'af harus hafal sampelnya sehingga ketika ada kata akala ya'kulu maka fi'il amarnya adalah ukul. Ukul. Namun karena di situ ada hamzah lagi dibuang menjadi Kul. Karena hamzahnya dua di situ. Ya. Hamzahnya fi'il amar sekaligus hamzah dari wazan af'ala akala fa'ala. Ya kan. Di sini kebetulan nggak ada yang tapi iham di sini karena nggak ketemu dengan hamzah tapi ketemunya dengan apa Pak? Ya. Iya, andai ketemu dengan hamzah ini menjadi sam, tapi di sini enggak, ini selamat ini Pak. Ini masih beruntung. Kalau kul itu bertemu dengan hamzah juga. Begitu juga dengan ini, bertemu dengan waw menjadi umul. Cuma di sini enggak selamatnya ini seharusnya umul. Karena dhamma maka disesuaikan menjadi waw. Sudah untuk prosesnya ini pusing Pak sampean kok bisa jadi itu ya sudah terima asalkan hafal ini sehingga sampean ketemu itu bisa tepat cara bacanya. Oke, paham Pak ya? Jadi sampelnya apa? Ngambil sampel mudha'af, ngambil sampel mahmuz. Kemudian ngambil yang misal. Ya ini wa ada ya sara wajila wadha'a wajuha. Perbedaannya di mana? Ini loh sudah terjadi proses i'lal wa ada yaitu. Misal wawi misal. Tapi kalau yang yai itu gak dibuang menjadi yai siru. Begitu juga dengan yang wawu menjadi wawu tapi fathah seperti itu loh. Jadi ribet Mas Kamal ya. Kalau bicara masalah kaidah coba perhatikan Pak semuanya. Wa ada yaitu wawunya dibuang. Tapi kenapa wajila yaujalu wawunya gak dibuang? Enggak dibuang. Oke, apa perbedaannya?
Harokatnya itu. adalah Huruf kalau yang huruf yau itu dia terletak antara fathah dan kasroh. Secara Astro. kaidah gak boleh, Pak. Tapi kalau seperti ini enggak, bukan kasroh, tapi fathah sehingga Fathah. ditetapkan. Nah, untuk alasannya kenapa, Pak? Jangan ke saya, Pak. Gede sononya dirumusin. Ya. Sehingga kalau yaudha'u sama. Oh, wadu'a yadha'u. Yaudha'u. Nah, ini repot. Sampai nanya, loh, ya itu kan yau itu. Yang yau jalu kan nggak dibuang waunya. Kenapa kalau Itu yau kok do itu dibuang. dibuang? Nah, itu loh juga. Ini sudah benar ya, sampelnya sudah benar. Bukan kaidah, tinggal dicari kaidahnya. Kenapa kalau yang do itu ada alasannya. Kemarin saya baca, tapi saya lupa itu apa. Kalau karena huruf huruf dot kah kayaknya itu masalahnya. Berat, Gitu. berat. Berat memang, Pak. Makanya kalau sorob itu mendingan hafalkan seperti itu. Hafalkan. Oke. Uang wajuha yau juhu. Juhu. Nanti di mana perbedaannya? Perbedaannya di sini yang perlu diperhatikan adalah bina misal yang berbeda ain fiil mudhari'nya ya. Yang perlu diperhatikan adalah ain fiil mudhari'nya. Yang fiil amarnya juga, fiil amarnya ini menjadi id, isir, ijal, do, wujuh. Seperti itu. Coba apa ya? Satu. Kalau wazan yang wawu apa? Yang misal wawi contohnya lain. Hmm. Wakoa. Ayo kalau wakoa Hmm. berarti apa fiil mudhari'nya? Yakiu. Yakiu. Yaukiu. Yak. Yaukiu. Langsung salah. Wakoa ya kau lo Mas Kam. Oh ya kau. Wah Wakoa ya yako'u. kau. Oke. Wah kok ya kau ya. Yau kau berarti dia. Wakoa ya kau. Masdarnya ya Walk-an. Wakan. nggak ada Pak. Adanya wukuan. Ukuan. Wukuan. Wukuan. Nah itu jam terbang Pak. Wuku kan seperti itu kan? Hmm. Nah, isim fa'ilnya? Wakiun. Oke. Isim maf'ulnya? Maukuun. Fi'il amarnya? Kok. Uf. Wakoa ya kau. Kok. Masa ada kok? Uku ya. Uku. Hah? Uku apa kok? Kok. kok Kok, Wakoa ya kau. kok, kok ayo kok Iya kok. kan? Kok ya Iya kok. ya. Kok ya. Kok. Kok ya. Silakan lihat takut salah. Oke. Ya sudah satu aja. Nah, Sama setelah itu wa'ada ya, apa? Ustaz? Hah? Sama wa'ada ya. Wa'ada ya itu. Wah, ada yang itu. Ya. Nah sama wadoa. Wakoa ya Wadoa kau. ya doa. Wadoa ya doa. Wa'ada ya itu. Kalau wakoa ya kau. Wadoa ya. Wadoa ya doa. Wakoa ya kau kan? Iya. Iya, Ustaz. Kalau wa'ada ya itu ntar jadi ki. Bukannya kok. Hah? Fi'il amarnya. Tapi kok ki Jadi kayaknya ya apa? kalau wakoa ya kau itu. Jadi itu. Hah? Wa'ada ya itu. Jadi Ustaz. Kalau wa'ada ya itu. Aidatan. Wa mau'idan. Iya, kan itu wakoa ya kau. Iya. Oh iya. Itu wakoya kau bukan wakoya Ya, kiu. ikut wazan. Wadoa ya Ya Ada ya, wadoa ya samakan doa. dengan wadoa ya doa. Ya doa. Do. Oke. Iya. Oke, Mas. Setelah misal ajwaf. Setelah misal adalah ajwaf. Modelnya sona yasunu berarti kalau ada koma samakan dengan sona yasunu koma yaku. Ya. Berarti nanti fi'il amarnya adalah kum Sun. kum. pun. Kum. Sama sun Kum. ya. Kalau soma fi'il mudhari'nya Sum. 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 Soma yasumu. Ah. Kemudian orang yang berpuasa disebut dengan So imun. Soimun. shaimun. Seperti itu. Ah. Setelah bina ya, setelah mutobakahnya kita hafal ya gampang tadi Pak. Untuk menyamakan dengan yang lain. Walaupun masdarnya ya itu tentunya berbeda. Ini loh, nakis. Oh, nakis ini yang parah ini. Fiil amarnya menjadi roh. Kenapa? Karena ini perpaduan antara nakis sama
mahmuz. Mus. Ya, maka sehingga menjadi roh karena masalahnya kompleks ini Pak. Tambah banyak masalahnya, maka ya akhirnya jadi roh seperti Cuma itu. roh ya. Kemudian ya contoh satu saja ya. Sa'a. Fi'il mudhari'nya apa? Sa'a. Sa'a. Iya, iya. Fa'a yaf'u. Sa'a Pak. Bersa'i itu loh Pak. Oh, sa'a. Sa'a. Sa'a yas'u. Yas'i Pak. Sa'a yas'i. Isa'a. Sa'a berusaha. Sa'a yas. Ada yas'a kan? Ada yas'a. Sa'a Yas'a. yas'a. Ya, isim fa'ilnya adalah sa'in. Hmm. Tapi ya nanti jalan loh Pak kalau ketemu anu lah. Kalau sudah terbiasa wako ya ini yang apa? Yang lafif ini malah double sehingga wako ini karena perpaduan antara lafif itu perpaduan bina apa bina misal sama bina nakis maka jadilah Nakis ya. ih ya perpaduan kan. Wakina seperti itu loh waki itu diambil dari kata wako. Oke setelah itu ya setelah yang 3 huruf ganti yang 4 Empat huruf. huruf yang 4 huruf ini yang sahih mulai dari yang sahih. Oh enggak langsung ini satu paket Mas Kamal berarti sampean hafalkan Iya. satu. Oke ini yang apa modok ini yang misal apa kira-kira perbedaannya nanti yang eh, bina apa kalau ajabah bina ajwab kalau ini atau bina nakis arwa bina lafif mana bina mahmus. Oh ini Mus. ada keterangannya ya keterangannya ada di bawah seperti itu yang af'ala yang fa'ala juga yang fa'ala begitu juga yang fa'ala. Iya. Ya Pak ya, paham Pak ya. Kalau ilmu sorof, nah kebetulan kalau saya dulu Pak, lebih duluan hafal daripada belajar kaidahnya. Itu bahkan persyaratan naik di kelas 6 dulu Pak, di pondok saya itu. Saya udah 2000. pernah hafal juga ini Ustadz nih, cuma dulu nggak memahami juga. Dulu ngapalin semuanya. Ya, jadi apa namanya tahun 2000 berapa itu Mas Kamal? Saya 2005, 2004 kayak. Karena kalau nggak naik ke hafal itu nggak Udah dinaikkan hafal nggak kelasnya. naik kelas. Sampai sampai ke ininya. Sampai ke paling akhir itu hafal semua. Yarmian sret yarmun tarmiyan sret sret tarmiyan sret tarmun tarmin sret sret armiyan narmiyan yardoyan sret yardaun tardoyan sret sret tardoyan sret tardaun tardoyin sret sret ardoyan nardoyan seperti itu. Ada satret-satretnya tadi ya. Saset saset. Nah, sehingga eh, terus terang saya paham Kailani pas ngajar aja karena dulu Hmm. ngajinya oh ribet betul seperti itu. Ribet betul. Ternyata setelah hafal itu, oh ternyata mau bilang seperti ini aja cuma kaidahnya Harus begini. disampaikan. Mau bilang bahwa kalau nun taukid khofifah itu gak bisa bertemu dengan tasniyah. Bisanya ketika mufrad misalnya sehingga boleh bilang yarmian. Tapi kalau yang bertemu dengan tasniyah gak bisa bilang yarmian nggak bisa. Makanya di situ yarmian sret karena nggak ada bertemu dengan alif tasnia. Kalau Oh hujama iya, ya iya. nggak apa-apa bilang yarmun. Nah, seperti itu. Tarmian ya boleh karena itu nggak bertemu dengan alif tasnia. Tarmian sret sehingga nggak boleh alif tasniahnya Tarbian nggak boleh dicoret set gitu. ya dicoret. Maka Masuk. jadilah sret sret armian narmian
Itu bukan disuruh nyanyikan pakai seret-seret, enggak. Itu memang enggak ada. Iya. Tapi ya saking hebatnya Kiai Ali Maksum itu ya. Memang di beliau apa ya namanya? Di Jogja itu ya. Kan ahli kerapiak itu kan kayak Kamus Munawir itu juga kan. Iya. Jadi ahli dalam bahasa Pak di Jogja, Pondok Kerapiak itu. Oke, begitu Pak Supri. Kira-kira sanggup Pak Supri? Insya Allah. Satu-satu, satu-satu. Nanti saya buatkan formnya, Mas Kamal ya. Semuanya Pak ya, Ya, kalau siap yang Ustaz. sudah. Saya Ada. buatkan formnya, soalnya maksudnya di situ eh, apa kira-kira di sampingnya nanti kan 200 misalnya di sini ya Mbak ya. Semuanya Pak. Manalah hasil anunya. Saya pokoknya untuk yang kelas ini saya akan gabungkan dan silakan ya mudah-mudahan masih ada interaksi kan apa namanya nggak ngontrak juga grupnya maksudnya ya kalau memang masih mau bertahan seperti itu. Oke, mana lah anunya, setoran hasil setoran ya, kita lihat hasil setorannya mana Pak. Ini loh, silakan cek di sini. Ah, benar ya, ini sudah terupdate kah ini? Nanti di samping di sini Mas Kamal, total setoran sorof, misalnya wazan apa, fa'ala yaf'ulu, seperti itu Mas Kamal ya. Iya, Ustaz. Fa'ala yaf'ulu, kemudian nyampe nya wazan apa saja. Ya lihat di formnya nanti Mas Kamal, saya akan tulis di formnya itu kan. Iya, Setoran Ustaz. satu wazan fa'ala yaf'ulu bina sahih, fa'ala yaf'ulu bina eh ajwab misalnya. Ya mengikuti alur yang tadi. Mengikuti yang tadi itu. Dan nggak sekarang Mas Jamal. Mas Jamal, sekarang anu dulu. Habis lebaran, habis lebaran. Ya, habis makan ketupat, Nyicil. Ustaz. Nyicil, Habis ha? makan ketupat. Habis makan ketupat. Iya loh. Pak, Pak mungkin saya Ya, akhir ini Pak. Disuruh nyuci hambal ini Pak. Beres-beres. Nama saya ada dua itu. Kenapa? Ada dua nama saya itu. Ada dua. Oh, itu. Ada dua. Oh ya belum dibuang berarti Pak satu. Oh ya ada dua berarti. Oh iyalah. Yang 35 ini yang asli kan? Yang 40 kan? Yang satu. Nah, Oh iya. iyalah. Lupa agak dibuang yang terakhir ini. Ya, baik. Ah, mungkin ini Pak ya yang dapat saya sampaikan dan oh Mbak Dila 108 ini mulai update. Pokoknya ketahuan di sini dan ada anunya. Ada catatan ini bukan hanya malaikat yang nyatat Pak, insya Allah di sini juga dicatat untuk hafalannya abad puluh ya sudah saya buang Pak Risa, saya buang satu. Nah, Mas Kamal nanti ya saya nunggu Pak Anu juga kan yang lulu dan dua yang ini. Ayo iseng-iseng lah, saya mau tanya lagi simulasi ujian anunya, Siap, siap. ujian materi, ujian Siap, Ustaz. materi. Tapi Pak Azmi sudah keren anunya, banyak hafal sudah. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali di storan. Ya Pak ya. Jadi ya, ini terakhir Ya, Pak. Mudah-mudahan ya masih semangat seperti itu. Artinya saya amin. tunggu karena ini juga santai. Sampai mau nyetor ini hafal. Dan kemudian nanti suatu saat saya sudah 200. Saya mau presentasi 200 soal nahwu itu. Ayo tanya dari mana saja. Sekiranya seperti itu Pak. Mhm. Eh, tanya dari mana saja, saya jawab misalnya. Apa saja kalimat yang beramal, ya, seperti amal fiilnya, sampean bisa jawab. Kemudian apa saja syarat-syarat dari hal, syarat apa ketentuan dari hal, hal harus begini-begini. Sekiranya seperti itu loh Pak. Oke.
Ya Pak ya. Siap, Ya. Ustaz. Betul. Ya. Dan kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan semuanya dimudahkan Amin. segala urusannya juga. Pak Supri sehat selalu Pak Supri semuanya. Amin. 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 Tat. Sama-sama, Tat. Dan kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan dan insya Allah juga nanti untuk materi sorofnya itu yang sebenarnya ada gabungan itu sama videonya sudah lengkap Pak. Iya, Tat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Masih, Pak Ustaz. Ya, sama-sama.